Halo semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembelajaran yang efektif dan efisien. Nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky, yang kedua ada Ega Solahuddin, yang ketiga ada Fajriyah Nur, yang keempat ada Sinta Kurnia, yang kelima ada Ina Mutmainah, yang keenam ada Sartika Atu, yang ketujuh ada Sulistia Nur. Pengertian belajar yang efektif. Pengertian kata efektif adalah bisa mencapai tujuan yang maksimal dari yang diharapkan. Definisi kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang lain. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pembelajaran yang efektif adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan kepada para siswa melalui pemakaian prosedur yang tepat. Cara belajar efisien. Belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini juga berupa waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar, dan lain-lain. Cara belajar efisien antara lain A. Mengatur waktu belajar. Penentuan waktu belajar memegang peran yang sangat sentral. Sebaiknya waktu belajar ini disusun dalam bentuk daily activity. Yang B. Memilih tempat belajar. Tempat belajar juga sangat mendukung efektivitas belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruang belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat untuk belajar. C. Penggunaan sarana dan prasarana belajar. Penggunaan sarana dan prasarana belajar adalah proses pendukung pembelajaran seperti alat peraga atau media pembelajaran yang digunakan guru untuk memudahkan menyampaikan materi sehingga siswa dapat lebih memahami pembelajaran. Yang D. Membuat review materi. Membuat review materi sangatlah penting. Dengan membuat review materi, siswa dapat lebih memahami dan mengingat kembali pembelajaran. Yang E. Mengembangkan materi. Pengembangan materi bertujuan untuk menghubungkan materi pembelajaran yang sedang dipelajari dengan materi-materi lainnya. Yang F. Membuat materi, yaitu membuat kesimpulan atau mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang telah selesai dipelajari. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip belajar yang efektif dan efisien. Proses belajar seorang siswa harus dibuat untuk memiliki kesan menantang, merangsang daya cipta untuk menemukan, serta mengesankan. Oleh karena itu, setiap guru wajib memiliki cara-cara belajar yang efektif dan efisien untuk para siswa-siswanya. Nah, prinsip-prinsip belajar yang efektif dan efisien itu yang pertama ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah daya dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Prinsip motivasi ini ada yang berasal dari dalam diri seseorang, ada juga yang berasal dari luar diri seseorang. Yang kedua, ada prinsip latar atau konteks. Kegiatan belajar tidak terjadi di dalam kekosongan. Mempelajari sesuatu yang baru dan hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan proses belajar. Yang ketiga, ada prinsip fokus dan terpusat. Segala aktivitas belajar perlu menggunakan prinsip mengarahkan perhatian kepada titik pusat atau fokus tertentu, di mana pada saat kita belajar, kita harus fokus terhadap pelajaran yang sedang kita pelajari. Kemudian ada prinsip belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja atau melakukan dua aktivitas secara bersamaan adalah sifat dasar manusia yang bersifat normal. Bekerja adalah tindakan pernyataan kemandirian. Kemudian, prinsip hubungan sosial.
Aktivitas belajar seorang siswa perlu diarahkan untuk berlatih bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian, prinsip perbedaan individu. Setiap siswa memiliki perbedaan masing-masing dalam proses belajar, misalnya dalam kadar kepandaian, kegemaran, latar belakang keluarga, sifat, dan kebiasaan. Selanjutnya ada prinsip menemukan. Pada hakikatnya, setiap siswa memiliki potensi untuk menemukan informasi-informasi yang disampaikan oleh gurunya. Lalu ada prinsip memecahkan masalah. Seluruh kegiatan belajar siswa dapat terarah jika didorong untuk mencapai satu tujuan. Lalu ada prinsip tautan. Hubungan dan urutan pelajaran harus mendapat perhatian seorang guru. Satu pelajaran tidak lepas dari pelajaran sebelumnya dan pelajaran sesudahnya. Ada juga prinsip evaluasi. Evaluasi artinya menelan hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui unsur-unsur tertentu, dan evaluasi berguna untuk memberi tinggi hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.